Salam, selamat sore saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita saat ini masih diperkenankan untuk bersama-sama bersekutu meskipun secara virtual. Doa saya kiranya Bapak Ibu dan saudara semua senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, sukacita, dan selalu optimis oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu tercurah di dalam hidup kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai persekutuan kita pada saat ini, mari kita persiapkan hati kita di dalam saat hening, saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup, kita akan mulai persekutuan kita pada saat ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait 1 sampai 3. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih ya Tuhan, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan-Mu, karena Engkau senantiasa memberkati kami. Pemeliharaan-Mu yang luar biasa sepanjang hari ini Tuhan, sungguh membuat kami bersyukur, sungguh membuat kami berterima kasih
karena kasih karunia-Mu yang selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai kehidupan kami di dalam rumah tangga, dan menyertai semuanya sehingga kami senantiasa di dalam keadaan yang sehat, senantiasa berkecukupan, karena Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama bersekutu, merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau menyertai dari awal sampai akhir persekutuan ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar oleh karena berkat dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kami mohon Tuhan membersihkan hati kami, sehingga Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu itu dengan benar, dan kami bisa mengerti dengan jelas firman-Mu itu, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu doa malam yang diajarkan oleh orang-orang tua Yahudi yang saleh kepada anak-anaknya sebelum mereka tidur sejak abad 18. Formula doa mereka dikutip dari Mazmur 31 ayat 6. Kemudian formula doa itu ditulis di dalam buku pendidikan dasar di Amerika yang berjudul The New England Primer. Kalau boleh saya kutip, demikian bunyinya. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Terjemahan sederhananya demikian Bapak Ibu. Sekarang aku mau membaringkan diri dan tidur. Aku berdoa, ya Tuhan, jagalah jiwaku. Jika sekiranya aku mati sebelum saatnya bangun, aku berdoa, ya Tuhan, bawalah jiwaku. Dan ketika mereka bangun dalam keadaan hidup, anak-anak ini pun diajarkan lagu syukur, Moteh Ani, yang isinya adalah ucapan terima kasih ataupun thanksgiving karena jiwanya dikembalikan. Seakan-akan mereka mengatakan, thanks God I'm alive, ataupun terima kasih Tuhan aku hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini yang menjadi bahan perenungan kita saat ini adalah bahan dari pekan doa yang ke-7 masa Prapaskah. Dibaca dari Lukas 23 ayat 46. Yang demikian firman-Nya, mari kita baca bersama-sama. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ucapan Yesus ataupun perkataan Yesus, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, menjadi nats persekutuan kita saat ini, sekaligus juga judul persekutuan doa kita saat ini, yang mana ucapan Tuhan Yesus ini adalah bentuk doa penyerahan Yesus kepada Allah Bapa. Sama seperti doa anak-anak yang saya hantarkan di awal, Yesus mengutip perkataan ini dari pemazmur Daud, yaitu dari Mazmur 31 ayat 6. Namun bukan sekedar mengutip, tetapi Yesus sendiri telah datang dan menggenapi doa itu, menggenapi firman itu, nubuat yang disampaikan oleh Roh
melalui perantaraan nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Hal ini juga menegaskan bahwa Yesus selalu mengingat Tuhan, mengingat firman Tuhan di dalam setiap perkataannya, di dalam setiap tingkah lakunya, meskipun saat ini Yesus mendekati ajalnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada lagi yang berbeda dari doa yang dinaikkan Daud ketika Tuhan Yesus mengutipnya, yaitu digantikannya kata Tuhan dengan kata Bapa. Di sini Yesus ingin menunjukkan, menegaskan bahwa dia adalah betul-betul anak Allah. Dia memposisikan dirinya sebagai anak Allah yang diutus Bapa untuk menjadi Mesias, menjadi juru selamat manusia. Kata-kata yang diucapkan dengan suara nyaring. Kalau dalam bahasa Jawa kita mengatakannya nguwuh kanthi soro. Ataupun dalam bahasa internasional, call out with a loud voice. Jadi bukan hanya sekedar berbisik, tetapi Yesus mengatakan dengan suara yang keras. Apakah dengan suara yang keras ini karena Allah tidak mendengar doanya? Tidak. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kesungguhannya, komitmennya di dalam menyelesaikan tugas yang dia terima dari Bapanya. Walaupun kita mengetahui bersama bahwa tugasnya itu penuh siksa dan derita. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudaraku yang terkasih, bahwa Yesus mengucapkan perkataan itu beberapa menit setelah dia merasakan bahwa Allah meninggalkannya. Ucapannya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sungguh membuat hatinya bersedih ketika Allah meninggalkannya. Persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di surga, sungguh membuatnya menjadi bersedih ketika dia mengetahui bahwa Allah meninggalkannya. Tetapi mengapa dia tetap menyerahkan nyawanya kepada Bapanya? Mengapa dia tetap berseru kepada Bapanya itu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, perkataan yang terakhir ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia menunjukkan kepercayaannya yang sejati kepada Bapanya, kesetiaannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yesus mati dengan penuh kerelaan, dengan kesadaran penuh bahwa dia harus menghadapi semuanya. Dia harus menggenapi rencana karya penyelamatan Tuhan kepada manusia. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Dia tahu pasti bahwa ketika dia menyerahkan nyawanya, rohnya, menyerahkan jiwanya, dia tahu pasti jiwanya aman berada di tangan Allah yang Maha Baik. Dia tahu pasti bahwa dia pun akan menerima janji-janji Allah. Allah Bapa tidak akan membiarkan anaknya berada di dalam alam maut seterusnya. Terbukti pada hari yang ketiga Yesus bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan segala kuasa iblis. Dengan demikian, manusia yang berdosa pun dibebaskannya dari segala hukum dosa, yaitu maut.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa Yesus di atas kayu salib memperkatakan ucapan ini, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Juga menegaskan, menunjukkan bahwa Dia 100% manusia. Ada nyawa yang meninggalkan raga jasmani, tubuh yang sudah hancur oleh siksa dan derita, tetapi ada juga pernyataan menyerahkan nyawa, yang mana menyerahkan nyawa hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Kalau manusia menunggu nyawanya diambil oleh Tuhan, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau menurut KBBI, menyerahkan itu artinya memberikan dengan sukarela, memberikan tanpa ada perlawanan. Kerelaan Yesus menyerahkan nyawanya, kematiannya menjadi korban tebusan yang sah bagi dosa-dosa manusia. Dia sendiri mempersembahkan dirinya sebagai korban yang tak bercacat, korban yang sempurna di hadapan Allah, membayar lunas segala dosa-dosa kita. Ini juga yang kemudian menjadi keheranan Pilatus ketika mengetahui bahwa Yesus mati dalam waktu kurang lebih 6 jam. Kalau manusia biasa ketika disalib, mereka akan mati dalam waktu 3-4 hari. Tetapi Yesus dalam waktu kurang lebih 6 jam, Dia sudah mati. Ini semua karena Yesus mau menyerahkan nyawanya ke tangan Allah Bapa yang di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak yang bisa kita pelajari dan kita renungkan dari ucapan Yesus yang terakhir ini. Ada banyak keelokan dan kejadian alam yang mengiringi kematiannya. Namun, yang menjadi poin di dalam kita bersama-sama bersekutu saat ini adalah kerelaannya menyerahkan nyawa. Dia mau dengan penuh kesadaran. Dia mau rela berkorban, mempersembahkan dirinya sebagai domba sembelihan, membayar lunas segala hutang dosa yang dibuat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nyawa sesuatu yang sangat mahal harganya. Terlebih saat ini ketika kita bersama-sama masih bergumul menghadapi pandemi. Nyawa menjadi sesuatu yang berharga, tak ternilai harganya. Dijaga, dirawat, supaya nyawa itu tetap ada di dalam tubuh seseorang. Bahkan kita bisa mengetahui bersama, orang rela kehilangan semua harta bendanya demi supaya dia tetap hidup. Berbanding terbalik dengan Yesus. Yesus tidak menyayangkan nyawanya. Itu semua karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Kepercayaan dan kesetiaannya yang penuh kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Sehingga Yesus setia sampai akhir. Nyawanya diserahkan semata-mata
hanya untuk umat manusia yang berdosa, supaya menjadi milik kepunyakannya, menjadi miliknya yang dikuduskan oleh Allah Bapa. Kita pun sekarang boleh menyebut Tuhan Allah dengan Bapa, karena Tuhanlah yang menjadi pendamai kita. Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita. Tirai bait suci yang terbelah menjadi dua adalah gambaran bagaimana kita bisa terhubung dengan Allah tanpa ada penyekat. Kita bisa dengan leluasa menemui Allah Bapa yang menjadi Bapa kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama merenungkan ucapan Yesus ini, seharusnya kematian sudah bukan hal yang menakutkan lagi bagi orang percaya. Menjadi bahan perenungan dan introspeksi diri kita. Maukah, relakah kita menyerahkan jiwa kita sepenuhnya kepada Allah, setia kepadanya sampai akhir, menyerahkan, tunduk kepada kehendak Allah. Seperti kesaksian Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Akankah kita juga bisa mengucapkan hal ini di dalam hidup kita? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita percaya penuh, jika kita setia, dan rela menyerahkan jiwa kita ke dalam tangan Allah, Bapa yang Maha Baik, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Ada kehidupan di balik kematian. Seperti Tuhan Yesus yang sudah bangkit pada hari ketiga, kita pun nantinya akan bersama-sama dibangkitkan oleh-Nya. Kasih karunia-Nya telah tercurah bagi kita melalui kematian-Nya. Jangan sia-siakan. Kelak kita pun akan berseru. Kita pun akan bersyukur ketika kita mengetahui bahwa kita akan hidup kekal bersama Yesus Kristus. Thanks God, I'm alive. Terima kasih Tuhan, aku hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di dalam saat teduh bersama. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup, kita bersama-sama akan masuki doa syafaat dan juga penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Sungguh Tuhan, kasih-Mu dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami. Terbukti Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Dari awal sampai akhir, Engkau memberkati persekutuan ini. Dan kami boleh menerima berkat-Mu yang terindah di dalam hidup kami, yaitu firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Tuhan, ajarkan dan mampukan kami untuk meneladani Yesus Kristus, yang dengan rela menyerahkan jiwanya ke dalam tangan Allah Bapa yang Maha Baik.
kiranya kami semua dikuatkan oleh firman-firman-Mu. Kami senantiasa diingatkan bahwa ada Allah yang Maha Baik, yang selalu memberi pengharapan kepada kami. Oleh kematian-Mu ya Yesus, kami boleh memperoleh hidup kami. Kami diajarkan untuk rela sepenuhnya, percaya sepenuhnya, dan setia kepada Allah yang selalu memberkati kami. Tuhan yang Maha Baik, saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Wibis Luhur ini. Semuanya Tuhan Kau berkati, Engkau lindungi mereka. Sekiranya saat ini Tuhan, ada keluarga-keluarga yang terpapar oleh virus COVID-19. Kiranya Tuhan mengasihani. Tuhan datang dan menjamah, menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka. Demikian juga Tuhan Kau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Tuhan, Engkau mengetahui seru doa mereka. Satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, mencukupi dan memelihara kehidupan mereka beserta seluruh keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan saat ini kami masih bersama-sama bergumul untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati program pemerintah yang saat ini sedang dilaksanakan. Vaksinasi untuk seluruh warga bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati penyediaan vaksinasi tersebut, sehingga Tuhan, melalui vaksinasi ini, penyebaran virus boleh dihentikan. Dan kami Tuhan senantiasa boleh bersyukur karena Engkau terus melindungi kami. Tuhan, Engkau juga memberkati gereja kami, seluruh pelayannya Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, juga calon pendeta, para majelis diaken, tenaga kantor gereja, dan seluruh sukarelawan, juga seluruh pelayan yang terlibat di dalam pelayanan baik offline maupun online. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan senantiasa memberikan berkat, sehingga Tuhan setiap pelayanan, setiap tugas yang diberikan kepada mereka boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab, boleh dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan doa kami seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, para pemuda dan pemudi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati keseharian mereka, di mana Tuhan mereka saat ini belum bisa bersekolah, tetapi mereka menjalankan program daring. Kiranya Tuhan memperlengkapi setiap peralatan yang dibutuhkan, sehingga mereka boleh belajar, mereka boleh meningkatkan kepandaiannya. Semua ini adalah karena berkat Tuhan. Demikian juga dengan orang tuanya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberi kesehatan kepada mereka, dan Tuhan, keluarga Kristen yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, doa ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jika ada dosa dan kesalahan di dalam kami bersekutu saat ini, Tuhan kiranya mengampuni. Doa ini Tuhan kami akhiri di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup,
untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persekutuan doa kita saat ini sudah selesai. Mari kita akan tutup persekutuan doa kita dengan pujian penutup dari Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 3.